Stay Pak today. So sekarang aku lagi ada di Situ Cangkuang Garut. Nih sekarang aku lagi ada di Situ Cangkuang yang dimana lokasinya ada di Kampung Lolohan, RT 003, RW 013, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, di sini kita nggak cuma di desa wisata Situ Cangkuang aja. Nanti habis ini kita mau ke Candi Cangkuang. Tapi itu nanti karena sekarang aku masih mau explore dulu desa wisata Situ Cangkuang ini. Mau lihat ada apa aja. Contohnya sekarang nih ada banyak spot-spot foto di sini. Terus wahana transportasi air. Yang dimana belakangnya itu view gunung, pepohonan, dan juga hamparan danau nih. Jadi cakep banget, indah banget, dan inilah yang menjadi daya tarik dari desa wisata Situ Cangkuang. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya kita disambut juga nih dengan banner yang bertuliskan Selamat datang di Desa Wisata Situ Cangkuang. Yang artinya kita udah sampai nih di Situ Cangkuangnya. Dan sekarang mau beli tiket dulu, itu di depan udah ada mas-masnya nih. Dan ya, aku udah beli tiket. Untuk harga tiket masuk dewasanya itu 10.000 per orang. Dan untuk harga tiket masuk anak-anak itu 5.000 per orang. Tadi kita udah beli tiket, ini kita ada jalan sedikit nih untuk menuju ke tempat parkirnya. Dan di sini bapak ini nunjukin dan ngasih tahu di mana letak tempat parkirnya. Hello, it's me. Zoom in. Tuh di situ ada Dermaga Dewi, musola, parkir toilet. Dan kalian tahu nggak sih untuk menuju ke tempat parkirnya di sepanjang jalan nih kanan kiri ada apa? Ada banyak jajanan. Selain itu nggak cuma makanan aja, ada juga centra mata nih, oleh-oleh gitu, kayak tas, topi, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk tempat atau lahan parkir mobilnya. Nah teman-teman, di sini aku mau langsung aja turun ke Dermaga Dewinya karena untuk gazebo-nya itu dari tempat ini di bawah, jadi mau langsung aja ke situ. Oke, di sini kita ngelihat ya ada banyak banget rakit bambu nih yang berbaris di sini, masih pada kosong nih ya. Terus juga ada beberapa tempat makan di sini, warung. Yaudah cus, kita langsung aja jalan.
Udah nggak bisa nasinya. Lah kok udah pada makan? Supir. Nah teman-teman, jadi di sini nih untuk letak Darmaga Dewinya tuh lihat ya di depan di situ Darmaga Dewi ada bacaannya. Dan di samping sini juga ada perahu yang dimana ini bisa buat foto-foto nih. Terus juga si apa ya, yang bulat-bulat ini nih yang kayak lampu-lampu ini juga cocok nih buat teman-teman foto ya kan, berdiri di jembatan sini, di tengah sini gitu. Kita belok ke sini, ini ada banyak banget jajanan-jajanan, ada warung-warung tempat makan di situ. Nggak cuma makanan doang, minuman juga, lengkap deh pokoknya. Jadi perut bakal terus keisi nih ya. Habis itu kita kesini, di sini juga wah cantik banget nih. Ada bisa dijadiin buat tempat apa ya, spot foto juga ya di sini. Kita lurus lagi, di situ ada bentuk love. Ada tempat yang bentuknya love yang dimana bisa juga dijadiin buat tempat foto gitu. Jadi ini nih tempat Darmaga Dewinya itu di sini. Dimana di Darmaga Dewi ini yang banyak dijadiin sama orang-orang sebagai spot-spot selfie, spot-spot fotonya gitu. Nggak cuma di tempat tadi, untuk spot-spot fotonya juga ada di sini nih, di dekat situnya, di dekat danau yang deket bebek-bebekan air nih. Di situ ada banyak kayak bintang, terus kayak lingkaran gini nih. Jadi dia tuh kayak beberapa gitu deket-deketan, samping-sampingan untuk tempatnya gitu. Jadi kalau kita jalan terus itu nanti mentok nih. Nah kalau kita jalan terus ya, itu mentok ke tempat spot foto yang di bagian sana, yang tempat duduk gitu. Setelah ngerasa udah cukup explore dan foto-foto di desa wisata Situ Cangkuang, kita akhirnya mau naik rakit bambu. Oke, di sini kita mau naik rakit nih, lagi jalan mau masuk ke dalam. Jadi rakit ini nanti kita ngelilingin situ atau danau Cangkuangnya. Nah setelah itu akan ada rute untuk menuju ke satu tempat. Mau tahu kemana? Let's check it out. Halo, sekarang kita lagi di mana nih? Lagi ngapain?
Cangkuang. Oke. Seru banget gak? Seru. Sekarang kita lagi naik Rakit. mau kemana? Ke Hulu. Cangkuang. Naik rakitnya seru. Lihat deh, kita bisa kena air loh kakinya loh di danau situ ya, situ. Terus jangan kangen ya, nanti balik kok. Cangkuang jauh di Matu. Tuh. Hanya. Lewatin. Nya. Cangkuang jauh di Matu. Teman-teman tahu nggak, untuk menuju Candi Cangkuang itu hanya bisa dilewati dengan rakit bambu nih teman-teman. Jadi dengan rakit ini kita baru bisa sampai ke Candi Cangkuangnya. Jadi enak juga ya, kita bisa enjoy nih, nikmatin udara atau angin sepoi-sepoinya, nikmatin view gunung dan situnya, ngelihat banyak orang juga yang sama naik rakit dan wahana transportasi air seperti bebek-bebekan dan lain sebagainya. Nah, menyeberang rakitnya itu 5.000 per orang, atau untuk sewa rakit itu 100.000 per rakit gitu. Dan untuk kapasitasnya itu bisa lebih dari 20 orang. Dan kalian tahu nggak, diayunin gitu atau dijalankan oleh berapa orang? Coba, hanya 2 orang loh. Wow, keren ya. Betul. Nggak mati normal. Mana cepat itu kemarin kan? Baru. Ini kena mestakin bau di sini aja nih. Nggak boleh basah. Gimana dulu? Ini dulu kan. Yang tahu Garut itu. Ih, ada ikan. Ikan. Iya, mana itu? Duduk. Ada di bangkat. Tapi tadi dapat ya? Mana? Jadi masukin nih. Kalau dapat jangan masukin ke botol. Ada agak mudah. Ke bawah. Oke teman-teman, kita lihat sampai nih di Candi Cangkuangnya. Dan maaf ya teman-teman kalau kualitas videonya kayak menurun gitu, karena baterai kameranya lowbat. Jadi emang dari pagi, dari Bagendit sampai ke Cangkuang gitu kepake. Dan ya nggak ada baterai cadangan lagi, jadi ini aku ganti ke handphone. Jadi sorry banget kalau kualitasnya jadi lebih menurun.
Dan untuk lokasi di Candi Cangkuang ini itu ada di Jalan Darajat, Lubik Goong, Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44191. Dan tadi kita udah ngelewatin pos tiketnya, dan seperti biasa harga tiket masuknya sama seperti di Desa Wisata Situ Cangkuang, yaitu untuk dewasa 10.000 dan untuk anak-anak 5.000. Nah, di taman ini juga ramai banget nih, banyak yang lagi pada duduk-duduk, sekadar enjoy atau seru-seruan. Dan kalau mau santai-santaian nggak cuma di taman ini aja, bisa juga di gazebo atau saung yang tadi kita lewatin pertama. Nah, di tengah-tengah taman nih ada patung replikanya Candi Cangkuang nih. Aduh, jadi nggak sabar ya buat kita naik ke atas dan ngeliat gimana Candi Cangkuangnya. Yaudah yuk langsung aja kita ke atas. Setelah tadi udah naik, sampai juga di atas ya. Dan ini dia Candi Cangkuangnya.
Teman-teman tahu nggak sih kalau Candi Cangkuang merupakan satu-satunya peninggalan kerajaan agama Hindu dari abad ke-8 yang berada di Jawa Barat dan merupakan salah satu cagar budaya. Teman-teman tahu nggak sejarahnya kayak gimana? Aku ceritain ya. Jadi ini namanya Candi Cangkuang, yang dimana di dalamnya terdapat patung Siwa Hindu. Candi ini berdiri di sebuah pulau kecil yang berada di tengah-tengah situ Cangkuang. Cangkuang sendiri berasal dari nama tanaman sejenis pandan atau Pandanus percatus yang banyak terdapat di sekitar candi. Daun cangkuang umumnya dimanfaatkan untuk membuat tudung, tikar, atau pembungkus gula aren. Asal-muasal Candi Cangkuang pertama kali sudah terdengar oleh Voortman, salah satu warga Belanda yang kala itu menetap di Garut. Dia menuliskan penelitiannya di dalam buku Notulen Batavia's Genotschap terbitan tahun 1893 yang menyatakan bahwa di desa Cangkuang terdapat peninggalan patung Dewa Siwa dan makam Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebaran agama Islam di daerah ini. Nah, namun Candi Cangkuang ini baru ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh tim sejarah Leles dengan peneliti Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita. Setelah ditemukan kembali, candi ini mulai dilakukan penelitian pada tahun 1966 dan pemugaran Candi Cangkuang sendiri dilakukan pada tahun 1974. Gimana? Udah tahu kan ya sejarah dan asal-muasal dari Candi Cangkuang? Dan yaudah yuk kita langsung masuk ke Museum Situs Candi Cangkuang. Nah, di dalam Museum Situs ini itu ada banyak sekali benda-benda atau barang-barang peninggalan kuno seperti batuan asli dari Candi Cangkuang, naskah khotbah Idul Fitri sepanjang 167 cm, lukisan ilustrasi Mbah Eyang Arif Muhammad, hingga ada banyak dokumentasi seperti mulai dari proses penggalian dan penelitian sampai ke proses pemugaran di sini. Dan juga ada naskah Al-Qur'an ya dari tahun awal-awal nih. Jadi ada naskah Al-Qur'an sejak zaman kuno di sini. Oh ya teman-teman, karena Candi Cangkuang ini juga merupakan bangunan sakral, jadi ada beberapa larangan-larangan nih. Di antaranya seperti ada larangan menabuh gong, ada sejumlah larangan lain yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat situ Cangkuang. Seperti tidak boleh berziarah pada hari Rabu dan tidak boleh menambah bangunan di kampung pulau yang jumlahnya ada 6. Selain itu, masyarakat juga selamanya harus membuat rumah dengan atap memanjang. Nah, setelah dari museum situs ini, nanti kita bakal ke Kampung Pulo untuk melihat bagaimana rumah-rumah yang ada di Kampung Pulo tersebut, ke 6 rumah tersebut. Itu dia teman-teman, lukisan ilustrasi Mbah Dalem Arif Muhammad. Kalian tahu nggak sih siapa itu Mbah Dalem Arif Muhammad? Jadi Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Cangkuang dan sekitarnya pada permulaan abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan senopati Kesultanan Mataram di Yogyakarta. Oke teman-teman, kita sampai di komplek rumah adat Kampung Pulo. Boleh aku ceritain sedikit ya mengenai asal-usul Kampung Pulo? Jadi sejak abad ke-17, kompleks tersebut terdiri dari 6 rumah dan 1 musola. Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi anak perempuan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad dan musola untuk satu-satunya anak laki-laki. Sampai sekarang bangunannya hanya ada 7 dan tidak boleh ditambah bangunan dan kepala keluarga. Itu simbol putra-putri Mbah memiliki 7 anak, harus tetap 7 pokok bangunan. Dan sekarang ada 6 kepala keluarga. Saat ini Kampung Pulo ditempati oleh generasi ke-8, ke-9, dan ke-10 turunan almarhum Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Total terdiri dari 23 orang, diantaranya 10 perempuan dan 13 laki-laki pada tahun 2018. Nah, mereka yang tinggal di kampung ini itu tujuannya untuk menjaga kelestarian tradisi adat dari Kampung Pulo. Jadi yang tinggal di sini itu tidak boleh keluar dan jangan sampai meninggalkan Kampung Pulo ini. Uniknya di Kampung Pulo, anak yang bisa menerima waris bukan hanya anak laki-laki, melainkan anak perempuan juga. Hal tersebut disebabkan karena anak laki satu-satunya meninggal ketika ingin disunat. Nah, anak laki-laki satu-satunya dari almarhum Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad menjadi pembelajaran dan membuat adanya tradisi di kampung adat tersebut. Nah, ini untuk denah rumah adat asli dari Kampung Pulo. Oke teman-teman, sampai segini saja ya infoku kali ini ke Desa Wisata Situ Cangkuang dan Candi Cangkuang. Untuk teman-teman yang mau ke Leles Garut, aku saranin untuk ke kedua tempat wisata ini karena masing-masing dari wisata ini memiliki daya tarik yang dapat menarik para pengunjung dan wisatawan untuk berkunjung nih. Dan teman-teman juga jadi udah tahu kan ya ada apa aja di sini. So, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.